Hai, balik lagi di One Man Project sama gue Primanda Wijaya, masih di Penikmat Cerita Misteri. Terus dulu kita. Silakan diceritain pengalaman apa yang pernah lu alamin. Dulu gue pernah ngalamin di Seti Gintung. Dulu tiap hari tuh gue mancing. Kerjaan lu mancing tuh. Mancing ya. Setiap sore itu bulan puasa gue mancing. Ya kan? Gue mancing ikan, dapet ikan mujair. Emang sih orang situ juga bilang jangan pernah mancing di situ. Karena mistisnya ya ada siluman lah. Ya daerah situ udah umum lah ya, orang udah banyak yang tahu. Orang situ udah pada tahu semua. Ketika gua mancing tiap sore, nyokap gua tuh malam dimimpiin, dimimpin nenek, didatengin nenek itu bongkok. Di mimpinya tuh. Di mimpinya itu. Tapi nggak nyata, tapi emang kejadian. Jadi suatu hari jelang satu hari lah malam itu nyokap gue terbangun, mimpi didatengin nenek-nenek bongkok. Dia bilang jangan pernah, bilangin anak lu jangan pernah mancing di Setu Gintung. Anak gue pernah kena, dia bilang gitu. Kalau lu masih tetap anak lu mancing, anak lu yang gue matiin. Di mimpi bilang Di gitu. mimpi nyokap gue. Terus. Tapi gue nggak percaya, ya kan? Lu tetap mancing tuh. Tetap mancing gue. Nah mimpi keduanya itu, malam keduanya itu bener-bener dimimpin lagi, didatengin lagi. Dia ngancem lagi. Ngopi dulu ya biar enak ya. Iya, ngopi. Dimimpin lagi nyokap gua, didatengin lagi. Nyokap gua dicekek, dicakar dalam mimpi. Sekarang anak lu masih mancing aja. Tapi emang bener lu masih mancing tuh? Emang masih mancing. Susah dibilangin, anak gua kebawa. Ingat lu yang gua matiin. Tapi kalau keluarga gua itu kan masih ada almarhum yang Kang Uyut gitu ya. Dia kan masih inilah, Kongo tuh masih mistis-mistis kayak punya pegangan gitu. Bisa kan. lah ya. Bisa. Nah itu kan macan kumbang sama macan apa tuh ya? Macan kumbang aja lah. Ditolongin sama bapaknya nyokap gua. Tapi bapaknya nyokap gua itu nggak bisa nolongin. Akhirnya konguyut gua. Kalau lu matiin anak gua, cucu gua, lu yang gua habisin. Nah, konguyut gua gitu. Tapi gua nggak percaya juga. Tapi lu udah sempet dikasih tau belum sih? Lu jangan mancing di situ gitu. Udah, tapi gua tetap nekat aja. Tambeng lah ya. Ya tambeng lah, nyari waktu luang lah. Pas ketika nyokap gua mimpi itu terbangun. Itu tuh tangannya tuh udah cakaran. Padahal udah darah. cakaran di mimpi ya. Itu di mimpi. Itu udah berdarah. Tangannya pada lecet semua, kaki. Nah disitu baru gue ceritain, lu jangan mancing lagi. Kalau lu mancing lagi, nyawa gue hilang. Nah, nyokap gitu. Tapi gue nggak percaya. Sampai saat ini gue nggak percaya. Tapi pada saat kejadian pas lu ngeliat tangan nyokap lu berdarah gitu, lu masih tetap mancing atau Enggak juga sih. langsung enggak gitu ya? Gue takut. Gue takut nyokap gue ngapa-ngapa kan. Sampai sekarang tuh gue nggak percaya sih. Tetap nggak percaya. Pada dasarnya lu tuh percaya nggak sih sama setan tuh ada gitu? Setan ada, tetap percaya ya. Kita kan nggak boleh sujon lah ya. Dua alam lah. Alam kasar sama alam halus. Kalau buat gua tuh halus itu emang ada. Di mana-mana tuh ada.
Cuma tergantung dari kitanya. Kita bisa ngebawanya apa enggak. Kalau kita pikiran kita kosong, cepet. Betul. Cepet. Terus pengalaman apa lagi nih yang lu punya? Pengalaman suatu saat itu adik gua lahiran. Nah, Lahiran ini anak ke 2. Pas nyampe rumah itu jam berapa ya? Jam subuh lah. Habis azan subuh, adik gua mau lahirin. Ketubannya pecah. Kakinya nyungsang dan nongol. Udah kelihatan. Udah keluar ya kelihatan. Akhirnya buru-buru dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Tapi sebelum dibawa rumah sakit Fatmawati itu kan duduk di mebel. Itu darah banyak. Amis lah darah banyak. Akhirnya kita buru-buru bawa adek gua ke rumah sakit Fatmawati. Pas nyampe rumah sakit Fatmawati, kita tanganin kan sama dokter, tapi nggak ketolong. Meninggal bayinya. Tapi normal. Nah nyokap gua bilang, gua pulang dulu dah. Gua bersihin sisa darah-darah yang di mebel. Nah pas nyampe rumah, nyokap gua mau bersihin, itu bersih. Kagak ada sama sekali noda-noda darah itu di mebel. Buah amis juga nggak ada. Ada yang bersihin kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pas nyokap gua pulang mau bersihin, tiba-tiba udah nggak ada. Udah nggak ada bekas darah itu nggak ada. Dan bayinya pun meninggal di hari-harinya itu biru. Itu ada tanda ya berarti kalau ada tanda biasanya yang kayak gitu kesambet. Kesambet biasanya. Tapi ibaratnya gini, darah lu di rumah itu bersih, berarti ada yang bersihin dong, gitu kan? Bisa Ya. sampai lo benar bersihin. Ya harusnya ada. Mungkin gak sih ada dikonsumsi gitu sama, biasanya kan makhluk halus kan suka sama yang kayak gitu-gitu Ya tuh. kalau setahu gue itu dijilat. Jilat. Kalau gue tanya-tanya ke orang-orang gitu ya, orang-orang yang lebih tua itu, ya itu dijilat. Tapi kalau pengalaman lu sendiri kalau ngelihat itu pernah? Kalau gue selama hidup, alhamdulillah, gue belum pernah. Jarang gitu. Lu orang yang termasuk cuek atau memang nggak peduli gitu ya sama kayak gitu-gitu? Cuek lah. Cuek ya? Cuek iya. Kalau gue pikirin, biasanya nongol. Nongol ya? Nongol ya. Gue nggak mau gue pikirin, gue cuek aja. Tapi rasa takut lu ada kalau buat hal-hal kayak gitu? Nggak ada? Takut ada sih, Ada ya? ada sedikit. Kalau tempat gue itu kan ini angker lah. Oh. Nah, dulu kan rumah gue itu kan sebelum jadi rumah itu kan sawah, sawah pun jengkol. Itu ya. Kalau orang dulu itu kan banyak lah pun jengkol kayak gitu kan sawah-sawah gitu. Berarti kan emang biasanya makhluk-makhluk halus gitu, astra itu pasti ada. Nah lu bisa bilang tempat lu angker itu lu pernah ngalamin ya? Posisinya gue lagi nonton TV dalam kamar. TV itu kan si samping pintu kamar. Pas banget mata gue keluar ngeliat ke kamar, ke ruang tamu itu kan. Malam Jumat, posisinya malam Jumat itu jam 8. Ada orang lewat dari ruang tamu ke meja makan. Nah gue kira itu nyokap gue kan. Pas gue panggil, mak gitu kan. Tapi nggak nyaut. Nah gue bilang ke bini gue tanya kan, itu mak pulang gitu? Enggak gitu. Ya tadi siapa yang lewat bang gitu kan? Lah nggak tahu, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue periksa tuh, dia bilang nggak ada orang. Pas gue periksa nggak ada orang, nyokap gue pulang ngaji kan, ngaji malam Jumatan. Gue tanya kan, mana tadi pulang? Enggak, gue belum nyampe. Nah tadi siapa yang lewat dari ruang tamu ke meja makan kan? Rambutnya panjang, tapi kurus, tapi pakai baju putih, tapi nggak ngeliat mukanya. Kelibatannya lewat, terus udah. Mungkin mau nunjukin kali kalau dia ada di situ. Lu takut nggak tadi? Takut enggak? Ya? Enggak sempat takut sih gua. Cuman yang gue pengen penasarannya itu siapa gitu doang. Lu ngerasa keganggu nggak sih begitu gitu?
keganggu sih enggak ya, selama dia nggak nongolin, nggak ganggu lu lah ya. nggak ganggu gue lah. Buat gue sih enggak. Karena pada dasarnya memang lu nggak pernah ngeganggu lah ya, Iya. masing-masing lah. Nah, makanya kadang-kadang gue itu kalau mau ke kamar mandi, mau ngapa-ngapain lah gitu di rumah atau di luar, pasti gue misi-misi numpang-numpang. Tradisi orang dulu lah. Nah, Ya. tradisi orang dulu. Soalnya apa? Kita kan nggak tahu. Namanya makhluk halus kan, entah kita buang air, ya kan, lagi dia ada posisinya di WC kan, kita nggak tahu kan. Makanya kalau kencing kayak di pohon itu kan suka numpang gitu. Numpang, iya. Gitu. Takutnya ya kita nggak tahu dia ada di situ, pastilah dia marah. Terakhir nih, pengalaman lu yang menurut lu, kalau gua sih ngeliat lu kayaknya sosoknya berani-berani aja ya, tapi kalau menurut lu selama lu hidup mengalami pengalaman hal mistis yang serem gitu ya, yang ngebuat lu agak ngerasa keganggu, ada nggak? Untuk pengalaman gue yang paling serem itu ada dekat rumah, itu posisinya jalan kecil semeter lah. Ya itu gimana ya, gue pulang dari rumah nenek malam Sabtu nggak salah, itu jam 9. Itu kalau habis maghrib itu jalanan nggak pernah orang lewatin, sepi. Dia itu jalan pintas, jalannya liku-liku. Kiri kanan itu rumah, tapi yang sebelah kiri itu tembok besar itu halaman rumah gedong kosong. Nah pas main dari rumah nenek gue lewat situ pulang, jalan biasa aja. Biasa kan orang dulu kalau takut tuh isep rokok. Biasa kan kalau kata orang dulu tuh setan tuh takut sama barah. Tapi gue nggak tahu juga. Akhirnya gue lewat jam 9, pas banget mata gue posisinya ke atas. Itu ada tembok rumah kontrakan, itu tembok lah ada 3 meteran lah. Sebelahnya itu pohon mangga. Pas gue lewat itu ada kakek-kakek, itu tetangga gue almarhum. Udah meninggal. Wah, gue merinding gue. Merinding. Tapi orang itu udah meninggal gitu. Udah meninggal. Namanya Haji Wahid. Lu posisinya lu tahu dia udah meninggal. Udah gitu. meninggal udah lama. Udah meninggal lama. Pas gue lewat itu dia posisinya lagi duduk. Kakinya lagi digerak-gerakin. Di atas pohon mangga? Enggak, di tembok itu. Tembok. Sebelah pohon mangga ya. Tembok itu, gerak-gerakin gitu. Dia sambil senyum. Nah, gue mau maju salah, mundur salah. Karena arah pulang lu masih lewat situ kan? Iya. Nggak bisa bergerak sama sekali. Gue bacaan, terus gue baca terus, ya kan. Akhirnya gue bisa bergerak. Tapi gue sebelumnya nggak bisa bergerak tuh? Nggak bisa bergerak. Kaget gitu ya? Iya, pokoknya nggak maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Akhirnya gue baca surat aja kan. Surat pendek gue baca tuh. Akhirnya gue mundur. Nggak berani gue maju, gue mundur. Akhirnya gue lewat lintas jalan lain lagi. Walaupun lebih jauh. Lu nggak mau ngambil resiko lah ya? Enggak dah. Enggak, gue takut. Dan takut juga kalau amplop itu takut. Iya. Dan itu cukup mengganggu ya buat lu ya? Wah, ganggu banget itu mah. Oke, kalau terima kasih buat waktunya untuk Sama-sama. penikmat cerita misteri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kedepannya gue makin semangat untuk berkarya menceritakan pengalaman-pengalaman mistis. Thank you.